Pemirsa, pengacara yang satu ini lebih banyak menangani kasus-kasus terorisme. Ia menjadi salah satu inisiator tim pengacara muslim atau TPM. Salah satu kliennya saat ini adalah terpidana Abu Bakar Ba'asyir. Ahmad Mihdan, advokat kawakan kelahiran Medan ini adalah salah satu pendiri tim pengacara muslim. Dia sempat aktif menjadi pengacara pembela untuk kasus-kasus terorisme. Ahmad Mihdan menyelesaikan sekolah dasar hingga kuliah hukum di Jakarta dan Banten. Dia mulai menangani perkara terorisme pasca kerusuhan Ambon pada tahun 2000. Perkara terorisme yang pernah ditangani Ahmad Mihdan diantaranya adalah terpidana mati kasus bom Bali 1 dan Abu Bakar Ba'asyir yang kini masih mendekam di penjara. Kini Ahmad Mihdan tengah berupaya agar peninjauan kembali kasus Ba'asyir bisa diterima Mahkamah Agung. Ya, dan sudah hadir salah satu pendiri tim pengacara muslim TPM Ahmad Mihdan. Selamat malam Pak Mihdan, terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa malam ini. Pak Mihdan, saya ingin tahu dorongan awalnya ketika tahun 2000 Anda tergabung, Anda bahkan ikut mendirikan. Apa dorongan utama Anda ketika itu mau tergabung dalam tim pengacara muslim? Ya, yang pertama adalah tahun 2000 itu ada kerusuhan di Ambon, ya, yang kemudian berlanjut di Indonesia Timur. Yang menjadi korban banyak adalah masyarakat Muslim, ya. Yang kemudian pada waktu itu kami diminta oleh organisasi tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pembelaan. Pembelaan ini kemudian kita sebut sebagai tim advokasi sebetulnya. TPM itu adalah tim advokasi pengacara muslim. Jadi pengacara-pengacara yang hanya insidentil saja sebetulnya awalnya ya terhadap kejadian. Jadi memang hanya merespon waktu itu kerusuhan Ambon. Kerusuhan Ambon. Tidak pernah terbayangkan bahwa sampai sekarang kemudian menangani teroris. Apa misalnya kesulitan-kesulitan yang Anda alami ketika membela kasus yang terkait dengan terorisme? Kesulitan yang khusus adalah bahwa kita tidak bisa menyentuh mereka yang tersangka teroris itu sejak ditangkap 7 kali 24 jam itu tidak bisa dihubungi. Ya. Walaupun misalnya ada keluarga, ada tokoh masyarakat yang tahu mereka yang disangka sebagai teroris ini kemudian dibawa oleh oleh petugas yang kemudian mereka dibawa kemana tidak tahu. Kemudian kita menghubungi pihak institusi kepolisian, itu kita tidak akan dapat akses. TPM namanya mencuat menjadi perhatian dunia bahkan ketika menangani kasus bom Bali 1. Ya. Kita akan lihat cuplikan kasus bom Bali 1 berikut ini. Kenapa kami bunuh? Karena Australia mendukung untuk memerangi Mujahidin, mendukung Amerika memerangi Mujahidin, mendukung Inggris memerangi Mujahidin. Kita kalah, di Afghanistan kalah, di Somalia kalah, Apa yang Anda ingat, reaksi terbesar yang Anda terima ketika Anda membela Imam Samudra, Amrozi, dan Muklas? Ya, memang pada saat itu kita mengajukan pra-peradilan. Khususnya ada salah seorang warga Bali yang kemudian dia dianggap sebagai kurir. Ya. Kita pada waktu itu mengajukan pra-peradilan dan masyarakat Bali pada waktu itu marah ya, kemudian pra-peradilan itu dilempari telur. Pak Mihdan, ketika Anda membela, Anda berusaha memahami alasan yang Anda bela, apa alasan mereka melakukan teror tidak? Anda berusaha memahami? Iya, yang pertama adalah bahwa kami mendalami dulu dengan yang bersangkutan bahwa sebetulnya dalam kasus yang dituduhkan itu apa peran dia, apa motivasi dia. Tapi apakah artinya Anda menyetujui tindakan-tindakan teror yang mereka lakukan? Tidak, karena profesi kami kan mengatur bahwa kami itu sebagai pembela yang
tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu dibantah berdasarkan ketentuan hukum. Jadi sebatas yang disangkal oleh mereka, yang itu yang kita perjuangkan. Nah, kemudian kebijakannya tentu ada di majelis hakim. Nah, memang yang menarik di sini adalah karena kami sejak tahun 2001 ya, 2000 sampai 2016 kalau sudah 15 tahun itu, kami tidak melihat adanya gerakan-gerakan yang menurut hemat kami itu sebagai satu kegiatan terorisme, ya. Artinya kecuali Sudah banyak yang kemudian kecuali kasus-kasus yang amat mencolok itu adalah kasus di Bali, kemudian kasus di Jakarta di Kuningan. Kalau yang lain-lain itu menjadi tanda tanya besar begitu ya. kalau bukan terorisme, jadi apa yang mereka lakukan? Menurut hemat kami bahwa peranan-peranan mereka lebih banyak sebetulnya tidak langsung sebagai pelaku. Jadi kebanyakan yang kita tangani adalah mereka yang kemudian dikaitkan terlibat. Oke. Ya, terlibat. Kemudian kasus-kasus yang belakangan ini kan tidak banyak yang langsung. Misalnya kalau katakanlah bom yang terakhir ini bom Tamrin, itu kan meninggal. Kita nggak bisa tahu. Yang lain adalah pengikut-pengikutnya. Apakah benar dia melakukan itu, dan itu disangkal. Anda dibayar berapa Pak oleh para terdakwa teroris ini Pak? Nggak ada. Tidak ada? Nggak Sepeser dibayar. pun tidak dibayar? Tidak dibayar sepeser pun. Jadi Jadi Anda operasional, kemudian tentunya kan butuh biaya untuk mengurus perkara. Iya, iya. Itu dari mana Pak Mihdan? memang saya kan juga advokat sebelumnya ya. Jadi ada banyak perkara-perkara yang menjadi subsidi silang. Jadi teman-teman saya juga ada yang lain yang coba ikut membantu bagaimana supaya kalau ada proses pembiayaan ini kita pikul bersama gitu. Jadi kepada keluarga sama sekali kita tidak mintakan uang. Saat ini Anda sedang menangani kasus Ada hampir 30-an ya. 30? 30 perkara. Dijerat juga dengan Iya. undang-undang terorisme? Yang masing-masing dikaitkan dengan bom di Sudirman ya, di Tamrin maksudnya. Kemudian yang terkait juga dengan bantuan kepada Santoso di Poso. Di Poso. Jadi sekarang sudah disidangkan, ada sekitar 20-an itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian Jakarta Barat ya hampir juga 20, dan kurang lebih 10 di Jakarta Utara. Jadi hampir sebagian besar waktu Anda memang Ya. tersita untuk mengurusi para Ya, tersangka mereka-mereka kasus yang terorisme. disangka Mereka-mereka teroris. tersangka terorisme dan Iya. tidak dibayar sepeser pun. Iya. Saya setuju dengan dia apes deh.